Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian ilmu Mutiara Hati sore Mutiara Ramadan bersama Ustaz Dodi Al-Jambari, dan di sore ini insyaallah kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Ramadan kita, karena ini sudah masuk ke hari yang ke-10 ya, dan ada juga yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, amal ibadah kita, dan tentu memberi pahala yang berlipat atas semua amal yang sudah kita lakukan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita umat akhir zaman, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang senantiasa dirindukannya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu teladan dari Nabi kita menjadi sebuah panduan bagaimana kita menjalani Ramadan di hari yang masih awal-awal ya, 10 hari pertama, dan mudah-mudahan kita makin membaik ya dalam menjalankan berbagai macam ibadah di Ramadan ini, dan masih ada sisa sekitar ya antara 19 hari bagi yang puasanya 29 hari ya, dan yang 30 hari tentu sudah menginjak ke yang ke-11 hari ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, menjalani Ramadan tentu tidak ada yang kita harapkan kecuali disebutkan dalam sabda Nabi SAW adalah ampunan Allah. Karena man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kemudian di hadis yang lain dengan nada yang sama, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Karena itulah Ramadan disebut juga dengan bulan ampunan, syahrul maghfirah. Karena tadi disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, ada juga beberapa hadis Nabi yang menguatkan tentang bagaimana Ramadan ini menjadi bulan ampunan. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika itu Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian setiap kali menaiki anak tangga mimbar, kemudian Rasulullah berkata amin. Sehingga setelah selesai berkhutbah, Rasulullah sempat ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin? Mungkin kita ingin tahu ya, apa sesungguhnya apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengucapkan amin, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Rupanya Jibril alaihissalam sedang berkata-kata, bersabda kepada Nabi kita alaihissalam. Jibril kemudian mengatakan, Rabbi ma'an rajulin idza dakhala akhir Ramadan sumang salaha la yukfarlah. Jadi orang yang mendapati Ramadan kemudian dia selesai dengan Ramadannya, wala yukfarlah, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian Jibril mengatakan rajulun, sampai-sampai Nabi kita SAW mengatakan amin, dan itu tidak 3 kali ya, karena ada beberapa juga di penjelasan hadis itu disebutkan bahwa barang siapa disebutkan nama Nabi Muhammad SAW kemudian
tidak berselawat kepadanya termasuk juga orang yang celaka. Yang ketiga adalah orang yang masih mendapati orang tuanya hidup, baik salah satu maupun keduanya, memasukkannya dia ke surga. Itulah orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi sebagai orang yang celaka. Jadi mudah-mudahan di Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang terjauh dari kecelakaan yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang mendapati Ramadan, kemudian menyelesaikan puasa selama 29 atau 30 hari, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, di sore hari ini kita insya Allah akan membahas tentang sebuah tema penting yang 10 terakhir menjadi sebuah momen penting, momen istimewa bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah, yaitu kita beriktikaf, kemudian berharap mendapatkan Lailatul Qadar, dan disebutkan dalam surat Al-Qadar yang juga kita sudah pahami ya, sudah kita hafal surat ayatnya, suratnya, bahkan kita biasa membacakannya di setiap kali kita sholat, eh, tentang bagaimana Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikah, dan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bid'un min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitulah Al-Qadar yang semuanya sudah memahami ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, dan ada satu malam di Ramadan di 10 terakhir, yaitu yang khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dan untuk menggapai itu tentu kita harus memahami bagaimana syariat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, atau cara tata caranya, syariat-syariatnya yang harus kita pahami, dan inilah insya Allah yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan kedua masih belum hadir Ustaz Dodi. Bunda Nadia, Assalamualaikum Bunda Nadia. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz Dodi sudah terkonfirmasi bisa hadir ya di sore ini. Insya Allah, tapi tadi saya chat terakhir itu belum ada balasan ya. Hmm. Baik, sambil menunggu guru Saya kita, coba nanti telepon lagi. coba dicek ya. Iya. Alhamdulillah, tentu kenikmatan yang tidak teranya ya, kita bisa terus bermulazamah di setiap sore dan pagi bersama guru-guru kita dalam rangka kita menambah ilmu kita dan pemahaman kita tentang agama ini. Karena barang siapa yang memahami agama tanpa ada sebuah panduan yang jelas, tentu bisa tersesat ya. Dan itulah ini sebuah kenikmatan yang juga harus kita syukuri. Kita dibimbing oleh guru-guru kita bagaimana menjalani agama dengan lebih baik lagi, mendapatkan motivasi, semangat, dan itulah yang dibutuhkan dalam sebuah majelis ilmu ya. Tidak hanya soal bagaimana ilmu itu bertambah, karena ilmu bertambah, kata Rasulullah SAW, tapi tidak ada eh, penambahan amal atau aplikasi dari ilmu yang dia dapatkan, disebutkan oleh Rasulullah, lam yazad illa bu'dan. Tidak ada yang bertambah darinya kecuali hanya bu'dan. Bu'dan itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabatku yang menggunakan Allah, mari kita sama-sama saling menasihati ya. Inilah pentingnya sebuah majelis ilmu, menasihati bagaimana kita lebih baik lagi, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Apalagi di Ramadan, Ramadan yang sangat istimewa, apabila kita sia-siakan maka sangat berugi ya. Dan di dalam sebuah nasihat para ulama yang banyak disebarkan oleh para ustadz kita yang selalu hadir di menemani kita. Salah satunya ungkapan ulama yang sangat penting adalah uh, kunu robbanian wala takunu ramadhaniyan. Jadi jadilah orang-orang yang robbani ya. Kunu robbaniyin, orang-orang yang tegak di atas uh,
Rabb ya, perintah Allah Subhanahu wa taala wala takunu Ramadhanin. Jadi janganlah menjadi orang-orang yang ibadahnya hanya giat di Ramadan saja gitu. Sebutnya dengan hamba Ramadan. Dan itulah mari kita sama-sama ya muhasabah, kemudian saling mengingatkan sesama kita sebagai sebuah wujud persaudaraan ukhuwah Islamiyah, yaitu bagaimana kita memperbaiki diri di Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan inilah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan untuk mendapatkan itu ada satu pemahaman yang harus kita siapkan, salah satu tentang bagaimana iktikaf itu. Dan Rasulullah SAW sejak disyariatkannya eh, ibadah puasa, ibadah siam ini di tahun kedua Hijriah, selalu menghabiskan 10 hari terakhir dengan iktikaf. Bahkan Rasulullah selalu membangunkan istri-istrinya. Dan di tahun kewafat beliau adalah tahun wafatnya beliau, Rasulullah bahkan menghabiskan iktikaf selama 20 hari. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di depan kita. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Wa anta kaifa halukum? Alhamdulillah, khair Ustaz. Masya Allah. Kullu tamam? Gimana Ustaz? Kullu tamam? Tamam. Kullu kuwais? Insya Allah. Kois, kois. Baik, baik. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan nggak bosan ini. Masya Allah. Pagi lihat muka aneh, sore lihat muka aneh. Nah, kalau aneh gak bosan, malah dapat ilmu banyak. Alhamdulillah, syukurlah gitu kan. Ini era sekarang memang luar biasa, Ustaz ya. Kalau dulu ngaji itu harus jauh mencari para ulama, kemudian mungkin menghabiskan usianya, waktunya, tenaganya, biayanya. Sekarang nongkrong di depan laptop aja udah dapat ilmu ya. Masya Allah. Cuman Masya Allah, nggak tahu nih keberkahannya tentu beda ya. Dengan orang yang berijtihad, apa namanya, terus sampai menemui para ulama, kemudian bahkan nginep-nginep gitu ya di rumahnya para ulama gitu ya kan. Kalau dikisahkan orang-orang pada zaman dulu itu luar biasa gitu ya. Kegigihannya mereka untuk kolaborasi. Kita ini disediakan dengan fasilitas yang sangat enak. Ada di ruang ber-AC, kami menunggu buka puasa. Alhamdulillah ditemani guru-guru. Baik, Ustaz, tanpa panjang kalam, Fadhol Mashkuro. Baik, kita lihat nih kalau kita minta eh, semua untuk buka mic, nah kita lihat pasti ada yang nggak pakai jilbab, ada yang nggak niat ngaji segala macam. Tapi yang nyimak pegang Al-Quran, pegang apa namanya, pegang catatan, nah insya Allah. Kalau kayak begitu, insya Allah eh, berkahnya ilmu, insya Allah sampai. Gitu ya. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa sallallahu. Cantik. Kasih ini ke Umi nak. Eh, kita sore ini akan belajar sesuatu yang khusus. Jangan dilempar ya, nak. Jadi tidak banyak orang yang akan membahas bab ini. Yakni saya akan bahas tentang ngapain sih iktikaf. Jadi kadang eh, kita nggak tahu ngapain iktikaf itu. Tapi kalau sudah tahu, kita mau bahas yang lain, monggo silahkan. Iktikaf itu ngapain? Kalau Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, iktikaf itu berwakaf, menitikkan diri, ya. Jadi berdiamnya hati kepada Allah dan berkumpulnya hati kepada Allah, berkhalwat
dengannya dan memutus segala kesibukan dengan makhluk, hanya menyibukkan diri kepada Allah saja. Nah, artinya kalau pertanyaannya begini, boleh nggak Ustaz itikafnya cuma sejam 2 jam? Boleh nggak kalau itikafnya cuma semalam aja, siangnya berkegiatan? Boleh? Nah, itu hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, tidak mau memenuhi secara utuh, tapi pengen dapat utuh apa secara keseluruhan. Itu apa namanya? Orang awak mengecek itu angka nama dinyo saja. Apa yang enak di dia saja. Kalau orang Minang bilang itu kok tapi jak nak di ate, kok dikurang nak di luar. Ya, karena kalau mak dinyo saja tuh. Hmm. Ada Di- subtitlenya, Ustaz? Kenapa? Ada subtitlenya nggak nih? Jadi kalau katanya orang Minang itu kadang kala mak dinyo saja, apa saja yang enak di dia. Kok dikurang nak di luar, kalau dikurung maunya di luar, kok tapi jak nak di ate. Kalau kepijak dia maunya di atas. Jadi ya itu apa yang enak di dia aja. Gitu. Jadi itikaf ini hanya orang-orang yang khusus yang memang mau mengerjakannya. Seperti Antum bilang tadi bahwa selesai salam itu di tahun kewafatannya 20 hari itikaf. Kita yang 10 hari aja kayaknya gerah banget pantat ini. Oh, duduk terus di masjid, gak ngapa-ngapain. Nggak ada wifi, nggak ada apa namanya, nggak ada makanan yang sesuai sama apa yang kita kepengen, nggak bisa rebahan semau kita. Tapi memang beda kalau mengadakan itikaf itu seperti itu. Mari kita lihat secara bahasa, ya, dia itikaf itu berdiam, ya, berdiam atau tinggal di atas sesuatu. Bisa dikatakan orang yang tinggal di masjid atau menegakkan ibadah di dalamnya itu sebagai mu'takif atau akif, gitu ya, dalam kitab Misbahul Munir, ya. Dan kitab Lisanul Arabnya Ibnu Mandur juga dinyatakan seperti itu. Nah, ini secara makna. Kemudian apa yang dikerjakan? Jadi saya ibaratkan kita ini eh, seperti halnya orang yang mengasah diri 365 hari semua untuk kita. Adakah waktu untuk Allah? Ya. Adakah masa di mana Allah SWT menyita hidup kita? Kalau yang hadir di kajian pesantren Ramadan, gitu ya, itu 24 jam kita itu buat Allah atau buat selain Allah. Maka eh, dikatakan ya bahwa itikaf itu hanya di 3 masjid menurut eh, hadis yang kuat, ya, yaitu di Al-Haram, di Nabawi, dan Baitul Maqdis atau Al-Quds. Ya. Sementara eh, kalau dilihat hadisnya ini sahih, disahihkan oleh para imam serta para ulama dan bisa dilihat dari takhrijnya, ya, bahwa dikatakan, ya, tidak hanya di Haram, di Nabawi, di Al-Quds, tapi kalau kita lihat eh, dikatakan bahwa itikaf itu memang tidak hanya di 3 masjid ini, gitu ya. Kalau kita perhatikan, ya. Dan di dalam kitab yang berjudul Al-Insaf fi Ahkamil I'tikaf, ya, oleh Ali Hasan Abdul Hamid dinyatakan bahwa eh, ini adalah syarat awalnya. Akan tetapi bagaimana kita menentukan masjid mana yang kita bisa mengerjakannya? Beberapa ulama menyatakan masjid yang dilakukan sholat Jumat.
Jadi bukan musola rumahan. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa Rasulullah SAW itu punya musola di rumahnya, di mihrabnya. Dan Rasulullah SAW punya masjid di luar, ya, di luar rumah. Jadi musola itu di dalam rumah, masjid di luar rumah. Kalau masjid dikumandangkan azan, sedangkan di musola tidak. Cuma begitu masuk ke Indonesia, musola yang kecil, masjid yang besar. Ya. Musola nggak didirikan sholat Jumat, ya, masjid bikin sholat Jumat. Padahal kriterianya bukan itu. Musola sama sholat yang sifatnya di rumah. Kalau masjid itu yang di luar rumah. Dari kita pokoknya asal kecil tulisnya musola. Padahal musola itu tempat sholat. Masjid itu tempat sujud. Sujud apa ya? Sujud sholat itu sendiri. Baik, mari kita perhatikan bahwa ibarat kita memegang gergaji kayu yang masih one for you, one for me, ya, yang masih manual, gak pakai cincau, ya, one for you, one for me, istilah apa? Ya. Jadi gergajinya masih manual, ya, ditarik berdua tuh biasanya. Ada pertanyaan begini, jika dua orang penebang pohon dalam satu hari mampu memotong satu pohon berdiameter 1 meter, berapa pohon berdiameter sama bisa dipotong dalam waktu 10 hari? Ya, silahkan. Ini ada 20 orang yang ikut kajian kita sore ini. Ada yang benar nggak jawabnya? Dicerna dulu ya. Bila dua orang penebang pohon dalam satu hari mampu memotong satu pohon berdiameter 1 meter, ini cerita di hutan ya. Berapa pohon berdiameter sama bisa dipotong dalam waktu 10 hari? Udah lapar, suruh mikir. Ustaz ini ada-ada aja dah. Oh ya kasih pertanyaan yang gampang-gampang aja Ustaz. Udah marah mikir jam segini 10 udah pohon, Ustaz. 10 pohon. Enggak, salah, kurang tepat. Yang realistis, 20, Ustaz. entot, lebih parah lagi. 5, Ustaz. 5. 5. Kenapa 5? Makin lama, makin tenaganya makin berkurang, Ustaz. Afwan. Terlalu pesimis. Oh, pasti. Mbak Nadia, 5 kenapa? Karena tenaga 2 orang bisa dimaksimalkan. Kurang tepat alasan. Ada yang lain? Silahkan. Nggak jadi deh ngasih iPhone 15 Pro Max ini. Nyerah, Ustaz. Iya, kasih brosurnya aja ya. Baik, kira-kira menurut kita, kalau gergaji itu dipakai setiap hari, kemampuan motong satu pohon berdiameter 1 meter itu berkurang atau tidak? Berkurang. 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 Ada satu hari di mana dia harus ngapain? Ngasah lagi. Ngasah lagi. Ngasah lagi. Ngasah lagi. Jadi 365 hari urusan kita aja yang diuplek. Urusan Allah kapan? 365 kita gergaji terus masa nggak ada barang 2 hari. Jadi yang tepat berapa? Kira-kira 8. 8. Kenapa? Yang 2 hari dipakai buat ngasah. Ya, ya. Masuk Ya, akal? Ustaz. Iya. Iya. Masuk Kalau akal, Ustaz. iya, kalau pakai chainsaw nggak ada cerita tuh. Sekarang udah pakai mesin cuma ceng, itu setengah hari udah dapat satu, bisa bisa Iya. dapat 3 malah sehari. Tapi kalau Iya. kita bicara Manual. tentang iya, manual, enggak. Iya. Nah, disinilah kemudian
ketika kita perlunya itikaf itu. Jadi 10 hari itu semua buat Allah. Berdiri kita, baca Quran kita, sholat kita, sedekah kita, seluruh kegiatan yang kita lakukan di masjid itu ingin kita pertontonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami para wanita susah, Ustaz, nggak kayak laki-laki, enak banget laki-laki. No, 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 no. Lihat bagaimana para istri sahabat, istri Rasulullah SAW pada waktu itikaf itu mereka juga itikaf. Mereka bikin tenda sampai di luar masjid itu. Kenapa? Nggak muat. Bayangkan eh, kalau zaman dulu itu kalau Bapak Ibu pernah umrah ya dari batas eh, bagian depan Nabawi itu ya Iya. sampai ke yang ada payung. Mm-mm. Cuma segitu dulu aslinya awalnya. Jadi itu diisi oleh sekitar 200.000 orang. Tempat sekecil itu. Maka perempuan nggak mungkin bisa tinggal di dalam. Maka mereka bikin kemah di luar. Para istri. Sehingga kalau toh tidur ya tidur. Tapi di dalam kemah. Kalau dalam bahasa Arab khaimah. Ya, tenda-tenda. Jadi apa yang dilakukan? Datang ke masjid. Nah kalau di sini kan banyak sekarang. Ayo laporan di tempatnya masing-masing. Sudah punya rencana itikaf mau di mana? Kalau di Bekasi itu ada Al-Azhar Jaka Sampurna. Di Cibubur itu ada Atin. Di Jakarta Selatan ada Albina, ada Pondok Indah, ada Masjid Agung Al-Azhar. Ayo, tempat ibu di mana? Ya Nadia, itikaf di mana di Bandung? Belum pernah, Kalau Ustaz. masjid paling deket di Trans udah. Iya. Sudah pernah sama suami? Bukan di situ tapi di Al-Huwa. Oke. Ah, gitu. Bawa sufroh, makan bekal dari rumah, makan rame-rame. Seru itu. Di tempatnya Bu Nirwana ada nggak yang itikaf? Ada Masjid-masjid Ustaz gedenya. di Ah, Masjid Raya, masih masjid apa tuh Bu namanya Bu? Masjid Raya Selayu. Masya Allah. Kalau Bu Eni, Ah, ada Ustadz di Masjid Al Munawwaroh Ustadz. gitu. Jadi kalau sudah tahu ancang-ancang, nanti di sana aja. Nanti di Insya sini Allah. aja. Nanti di Insya situ Allah aja. Ustadz. Nanti di situ aja. Ajak keluarga, meskipun anak kita mungkin ngapain sih masjid? Keluar dari kenyamanan, keluar dari comfort zone. Iya Ustadz. Buat Allah aja, buat Allah aja. Maka apa yang dilakukan? Niatkan itikaf. Nggak penting ya, nawaitul itikaf apa bla 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 ini itu nggak. Hati ini, masalah hati. Ya, ya Allah, saya niat itikaf karenamu. Bismillah. 10 hari. Ustadz masih ada bayi, masih harus ngurus suami-suami, belum belum bisa meninggalkan sepenuhnya. Oke, saya kasih triknya. Berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, pulangnya ke masjid. Besoknya sama. Istri datang ke masjid, sahur bareng, niat itikaf meskipun beberapa jam, mungkin bawa anak yang bisa dibawa, gitu. Yang bisa ditinggal, tinggal, kunciin aman, insya Allah mereka nggak akan bangun karena belum waktunya sahur misalnya, karena masih terlalu kecil. Pasang CCTV, bisa kontrol anak, kapanpun kita mau, misalnya. Yang ada suaranya supaya eh, bisa menginstruksikan dia. Setelah itu bawa baju kotornya suami mandi di masjid, bawa baju bersihnya, mereka ganti. Rasulullah SAW itu ketika itikaf 10 hari, yang pulang ke rumah cuma kepalanya aja. Dimasukin kepalanya ke rumah, disisir sama Ibunda Aisyah, balik lagi ke masjid.
Jadi pulang pun enggak. Gitu. Terus apa saja ibadahnya? Mau sholat sunnah boleh, baca Al-Quran boleh, ada kajian kitab hadis boleh, ada majelis zikir silahkan diikuti. Kalau mau tidur ya tidur dengan azab tidur. Gitu. Jadi cuma pindah kegiatan aja yang tadinya dilakukan di rumah, jadi ke masjid. Karena satu-satunya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah rumah Allah. Sama Allah. Nah, kalau kita kemudian memahami ini, insya Allah kita mempersembahkan diri, menggadaikan jiwa ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga wudhu, ya dikatakan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa jika engkau hendak tidur, berwudhulah sebagaimana wudhu ketika hendak sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dulu. Ya. Kemudian baca ya Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya. Baca doa ini. Nanti saya share. Ya. Jadi memasrahkan urusan kepada Allah, sandarkan punggung kepada Allah karena rasa takut dan berharap kepada Allah. Jadi ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukuman kecuali Allah. Ya Allah, amantu bi kitabik, ya, beriman kepada kitabmu, ya, alladzi anzalta, yang sudah diturunkan, ya, wa bi nabiyik, dan juga kepada nabimu, alladzi arsal, ya, yang kau jadikan sebagai utusan. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikan doa itu sebagai kalimat terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Ini doa yang kemudian ketika kita kerjakan tidak hanya pada saat itikaf, bisa dilakukan pada saat kita setiap hari. Kemudian adab tidur dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan jangan tidur sebelum khatam Al-Quran, sebelum minta maaf atas seluruh muslim, jangan tidur sebelum meminta syafaat kepada para nabi, dan jangan tidur sebelum berhaji. Ada yang tahu bagaimana caranya? Bagi-bagi tips. Baca Jangan tidur sebelum surat, khatam Quran. baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, Ustaz. Al-Ikhlas 3 kali, betul. Kalau minta maaf kepada semua muslim, Kita berusaha mengikhlaskan semua orang di lingkungan kita ya, Ustaz. kan. Baca. Allahumma fir lil jami'il muslimin Doanya, Ustaz. wal Doanya, Ustaz. mu'minin Wal mu'min wal mu'minat al ahya minhum wal wal amwat amwat innaka ala kulli ala kulli syai'in qadir. jami'un qaribun mujibun da'awat, boleh juga. Oh iya, Ustaz. Kemudian meminta syafaat kepada para nabi. Gimana caranya dia tahu? Bersalawat, Ustaz. Salawat Ibrahimiyah. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sama wa sholaika ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil Barik alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian berhaji, bagaimana berhaji? Membaca Subhanallah, tasbih walhamdulillah. banyak-banyak, membaca tahmid banyak-banyak, Iya. membaca takbir banyak-banyak, membaca haukalah banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bahkan kalau kita mendusin disuruh baca 5 lagi tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Jadi ini ada tidur yang dimaksud. Jadi nggak begitu ngantuk nih, cek, cek. Nggak begitu. Kayak kayak pindang asin atau tergelepar gitu. Ya, ada adab. Nah, tasbih Fatimah ada yang tahu? Membaca takbir 34, 33 tahmid, membaca 33 tasbih, membaca 33 tahlil. Ini untuk tubuh kita yang kelelahan. Jadi Rasulullah SAW ketika sedang halaqah bersama para sahabat, eh, Fatimah Az-Zahra itu kemudian bentar-bentar ngintip tuh di pintu tuh. Kok abinya belum pulang ya? Kok abinya belum pulang gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat gelagatnya Fatimah Az-Zahra, kemudian mereka pamit kepada mereka. Sebentar, sepertinya Fatimah membutuhkan aku. Maka Rasulullah SAW pulang. Betul, Fatimah kemudian menyatakan, wahai ayah, lepaskan satu tawanan untuk membantuku. Aku lelah sekali. Karena mesti giling gandum, ya, mesti bikin roti, dan seterusnya. Itu pekerjaan yang melelahkan. Tapi kata Rasulullah SAW, mau nggak diajarin tasbih yang kemudian jika engkau kerjakan ini, lelahmu akan hilang. Ya, Maka dibaca subhanallah, alhamdulillah, takbir Allah, dulu. Allahu ya, Akbar, Allahu Allahu Akbar, Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Terus sampai 34. Sampai 34. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 33 kali. Ini yang disebut dengan istilah tasbih Fatimah. Nah, maka kerjakan seluruh bagian adab tidur itu. Kita sudah pernah belajar tentang adab atau adegan ranjang yang pernah saya sampaikan. Mandi doa, kakinya sembujung, what is the meaning of sembujung? Dilurusin begitu, badan kita duduk, tapi kakinya nyelonjor ke depan begitu. Kemudian Rasulullah SAW menangkupkan jemari tangannya sejajar bahu. Kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan kedua belah telapak tangan, kemudian disapukan dari mulai wajah, kepala, Kepala ya, sampai seluruh terus tubuh. pundak, terus bagian yang tergapai saja. Nggak usah sampai belakang-belakang, repotan, bawah-bawah, nyempil, nggak usah. Yang sedapatnya aja. Ulang lagi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup lagi, sapukan lagi ke seluruh tubuh. Terus lagi 3 kali. Baru kemudian kita berangkat tidur. Nah, hal-hal yang begini banyak dilupakan. Saya pernah sampaikan bahwa Sarah Metnick dari Harvard University, dia PhD, yang meneliti 30 mahasiswanya dengan tidur siang. 30 mahasiswa yang lain diberikan pekerjaan yang sama tapi nggak boleh tidur. Ternyata tingkat produktivitas manusia akan meningkat ketika disempatkan tidur sebentar pada siang hari. Maka Rasulullah SAW itu adalah sosok yang senantiasa beliau melakukan qailullah. Kan ada 3 ya. Yang pertama ailullah saat habis subuh, nggak boleh. Qailullah yang Rasulullah SAW kerjakan di sebelum duhur atau sesudah duhur. Qailullah yang setelah asar. Dan ini masih dibolehkan meskipun ada beberapa yang melarang. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, ini kemudian bisa kita pelajari bahwa ternyata Rasulullah SAW sudah melakukan ini 14 abad yang lalu. Baru dibuktikan sama Sarah Metnick dari Harvard University. Dan banyak sekali temuan-temuan yang kemudian kita harus paham. Pada saat itikaf itu ada 4 hal yang dibenci setan. Salat berjamaah, membaca Al-Quran, ya, naik haji, dan sedekah. Kenapa? Ini pahalanya luar biasa semua. Salat berjamaah itu, kalau kita katakanlah sholat di Masjidil Haram gitu ya. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Durratun Nasihin,
malaikat rahmat itu akan turun ke bumi dan mencari orang yang sholat berjamaah. Kemudian mencari di antara mereka salah satu yang Allah terima sholat. Maka kemudian semua diterima oleh Allah SWT. Yang bersama dengan mereka. Yang berjamaah itu diterima semua. Insya Allah. Dan tidak hanya itu, dalam tataran fikih bahkan dijelaskan makhrajul huruf yang paling bagus semua dikatrol jadi bagus. Yang mujawad di semua dikatrol di mujawad semua. Yang tumakninah entah dia osteoporosis, entah dia kolesterol tinggi, entah asam urat yang lagi kambuh, pokoknya tumakninah aja. Maka semua disetarakan dengan yang paling tumakninah, dikatrol semua. Yang berjamaah bersama. Maka setelah itu baru dikalikan jumlahnya orang. Jadi kalau di Masjidil Haram itu kira-kira yang sholat 10 juta sampai ke extension, maka dikalikan 10 juta. Baru dikalikan 27. Berapa tuh? Masya Allah. Dan masih ditambah dengan keistimewaan Masjidil Haram. Setiap sholat yang dikerjakan berpahala berapa? 100.000. 100.000. Masya Allah. Dikali 10 juta, setarakan dengan semua orang, kemudian dikali 27, gitu ya. Kemudian kali 100.000. Masya Allah. 100.000. Maka tidak sedikit orang yang kemudian kepengen banget Iya. supaya bisa sholat di sana pada Sana saat Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sana. dimudahkan oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal Sampai umur alamin. kita cukup, rezeki Amin, kita kuat, amin, raga kita amin ya bisa Allah. sampai ke sana. Amin. Nah kemudian membaca Al-Quran ini sekuatnya ya. Kalau Iya. ngantuk tidur, nggak usah dipaksa. Kadang-kadang ada yang sampai baca ngantuk-ngantuk, nanti makharijul hurufnya jadi salah. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sambil ngantuk. Yang tadinya waqina pakai qaf menjadi dibaca pakai kaf. Yang tadinya waqina ya, jauhkan kami menjadi waqina pakai kaf. Jadikan kami. Jadikan kami api neraka. Gara-gara memaksakan diri ngantuk. Maka hati-hati. Ngantuk tidur. Udah. Sebentar aja. Kalau memang mau, ya Allah, saya pengen istirahat sebentar aja ya Allah. Nyender aja bentar gitu. Bawa sajadah sandar, tidur aja sebentar. Taruh kepala sebentar, habis itu bangun, seger, ambil wudhu lagi, sholat 2 rakaat, baca lagi. Nggak apa-apa. Ngantuk, tidur lagi. Gitu. Karena qiraatul Quran di Ramadan itu tidak seperti di bulan yang lain. Di bulan yang lain itu pahalanya paling cuma 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. 190. Iya, 19 ayat. 19 huruf. Tapi kalau di bulan Ramadan, 19 itu dikalikan 700 itu minimal. 700. Itu minimal 700. Bisa lebih, terserah Allah. Dan iblis nggak mau kita banyak-banyak baca Quran. Jadi kenapa ada orang yang malas banget baca Quran? Itu memang kerjaan setan. Godaan setan. Ya. Banyak gitu, sering nemuin ada orang auzubillahi minasyaitonir ngantuk. Padahal membunyikan nguap itu nggak boleh, diketawain setan. Terus yang ketiga naik haji. Naik haji kenapa naik haji? Al-umrah ya. Al-umrah itu dikatakan Jadi yang mampu. bukan. Di hadis Bukhari Muslim itu dikatakan di antara umrah dengan umrah ya, itu kafaratun lima bainahum. Ada kafarah atau pembersih dosa
Jadi udah bikin dosa Hmm. nih sama setan, banyak nih, kumpulin Hmm. dosanya, tiba-tiba umroh, Hmm. hapus dosanya. Wah itu setan sebel banget itu, enak banget dia dapat penghapusan dosa. Hmm. Wal hajju mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Nah itu iblis nggak mau. Makanya dibikin orang-orang ya sampai sampai ada orang yang kemudian merasa bahwa tahu diri lah saya kalau mau naik haji, orang saya ini orang nggak punya, wong saya ini orang miskin, wong saya ini orang papa, wong saya ini duafa, wong saya nggak mungkin lah kayaknya mimpi kali haji. Padahal jangan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Memampukan kita. Yakin aja sama Allah SWT. Allah Yes. Maha Kaya. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu Maha Kaya lagi, Maha Terpuji. Perbanyak saja syukurnya, pantaskan diri, berangkat. Udahlah. Ada tukang bubur, naik haji. Tukang pijit, naik haji. Oke. Tukang becak, Naik naik haji. haji. Banyak itu. Dan itu bagian yang kemudian kalau kita pahami secara sederhana, luar biasa. Nah, kenapa sedekah yang dibenci sama iblis? Gitu. Karena sedekah itu seperti yang pernah kita pelajari. Yuk diulang lagi. Ada yang masih ingat nggak kalau dikalikan 10 itu ayat berapa? Nah, Dikalikan 700 ayat berapa? iya, iya. Dikalikan tak terhingga ayat berapa? Bentar. Iya. Buka bareng-bareng. Surat 6 ayat 160. 61 160 ya. 160. 160 ya, Ustaz. Ya. Boleh Ude, Silakan. Al-An'am ya, surat 6. Yang Nah, dibaca artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat 10 kali amalnya. lipat. Masya Allah. Gitu. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Ya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau Masya dizalimi. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lihat surat yang kedua ayat 261. Baqarah. Jadi kalau ada orang yang nggak senang sama sedekah Nana itu, Bude boleh sayang. 161 ya. ya Ustaz. 261. Ya. Bismillah, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu Al-Baqarah 261. Oh, 261 afwan, 161 dengernya. Afwan, Ustaz. Boleh Ude. Boleh. Silakan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Iya. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Masya Maha Allah. luas, Maha mengetahui. Masya Allah. Setelah Allah bilang 7, 100 itu kan 700 ya. Iya. Terus Allah melipat gandakan, terserah Allah. Jadi ada hitungan yang lebih dari itu. Lihat surat 3 ayat 92. Nana ya Bude. Boleh, silahkan. 392. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Barakallah. Jadi ayat itu perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra. Tidak akan pernah sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna. Al-birra. Kebaikan yang sempurna itu yang kayak apa? Ketika ada keluarga, tidak dicabut keberkahan dalam keluarga.
Kalau ada anak, tidak akan dicabut kesolehan. Kalau ada suami, tidak akan dihilangkan ketaatan. Kalau ada istri, tidak dicabut qanitatnya. Si Kalau Haidar. ada anak perempuan, semua diperbaiki, ini kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Asal syaratnya mau menafkahkan harta yang dicintai. Bukan receh. Dan 2.000. Maka orang yang bertakwa tidak boleh sedekah receh. Tunfiku mimma tuhibbun. Berinfakkan harta yang dicintai. Kalau kita buka, kalau kita, iya, yang batuk-batuk tutup dulu mic-nya ya, biar nggak kedengeran ke sini. Jadi, begitu buka dompet, kan ada yang lebih cepat dikeluarkan karena nilainya nggak seberapa, itu yang lebih cepat buat infak. Ketimbang yang dicintai. Dari mulai yang abu-abu pertama, ya, yang coklat, ya, yang ungu, yang biru, yang merah, terus terakhir abu-abu yang masih halus. Abu-abu mana? $100 maksudnya. Maka yang mana yang paling dicintai? Yang $100 mestinya. Nggak punya Ustadz, ya yang merah. Nggak ada Ustadz, yang biru. Gitu. Nggak punya juga Ustadz, QRIS. Jangan sampai kita merasa miskin terus dibikin miskin bener sama Allah SWT. Dibikin kikir gitu. Alhamdulillah yang dari. Lihat surat yang keempat, ayat yang ke-85. Ada begitu banyak fadilah yang Allah SWT sebarkan ketika mau bersedekah. Maka kemudian menjadi berat buat orang-orang yang kemudian, ya. Ada yang udah ketemu? Silahkan. Ya. Udah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Ada Dan hitungannya ba- nggak? Nggak ada hitungannya. Terusin. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Hmm. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Masya Allah. Tidak dihitung berapanya. Berarti apa? Bisa tak terhingga itu. Hitungannya eksponensial. Masukin angka banyak-banyak, kali, lama-lama jadi ada huruf E. Eksponensial, tak terhingga. Atau tak hingga. Nah, bighairi hisab itu terserah Allah mau mengkalikan berapa. Mungkin bukan dalam bentuk uang. Bisa jadi dalam pemahaman keilmuan. Bisa nambah kesolehan. Bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah fi akhiril kalam. Mungkin bisa diberikan sakit karena ada pengguguran dosa bersamanya. Mungkin dibikin sempit hidupnya karena kalau dikasih longgar jumawa dia. Jadi berusaha Allah SWT perkecil ruang geraknya sehingga dia nggak sempat bermaksiat. Jadi dengan logika terbalik kita kadang-kadang mesti melihat bahwa oh Allah menghendaki kebaikan buat saya. Jangan suudzon. Sering saya tanyakan mana yang lebih banyak kita lakukan? Bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Berarti kalau sudah begitu ada yang salah kan dengan kita? Mengeluh nggak ada dapatnya. Tapi kalau kita bersyukur, ditambah nikmatnya sama Allah. Berarti kurang bersyukur kita ini. Ya. Ya. Karena janji Allah jelas kan? La in syakartum Wala ajidannakum. wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi sekali lagi sedekah nggak boleh receh. Lihat surat yang kedua ayat
yang ke-177. Saya boleh, Ude. Boleh, Bu Siti. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada Nah, kerabat, tunggu dulu. Memberikan harta yang Dicintai. dicintainya, bukan receh. Terusin. dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Ya. Orang-orang yang mendapati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Ya. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah Ya. orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu sedekahnya boleh receh? Tidak boleh. Nggak pantas. Nggak usah sok ngaku-ngaku takwa deh, sedekah aja masih receh. Baik. Itu kenapa 4 hal ini dibenci sama setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang apa yang harusnya kita lakukan. Sehingga itikaf nanti kita udah siap. Mau kemana kita hari ini? Mau kita habiskan buat apa? Nggak mikir pulang mudik. Nggak mikir, oh aku mesti bikin nastar, mesti bikin kastengel, segala lidah kucing, segala apa, lidah mertua, segala macam. Wah, bisa. Nggak usah pikir gitu-gitu. Udah, lidah mertua mah pohon. Nah iya, makanya. Potong-potong, digoreng pakai tepung, mungkin kali aja bisa. Soalnya sama-sama lidah kan. Gitu. Baik. Saya serahkan lagi ke Ustaz Khalis. Fayatafaddal masykur ya Ustaz. Habisnya cepat banget habisnya. Nggak berasa ya, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Sudah jam 5 lagi nih. Dan memang Bagus lain. sudah terasa, dan inilah sebuah penyemangat ya, menjelang berbuka, dan tentu jadi bekal mudah-mudahan ketika kita masuk ke 10 hari, 10 malam terakhir, 10 Ya. malam terakhir di Ramadan ini, kita sudah siap dengan berbagai macam bekal, bukan bekal makanan, tapi bekal ilmu. Dan tadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan, dan sungguh sedekah ini yang tadi disebutkan Ude begitu banyak ya, dan rumus Pahit. matematikanya Pahit. berbeda ya. Iya. Kok Rumus kece orang awak tuh kantong bajai. Sampai kariang. Sampai karya. Baik, Mas Amir, monggo. Silakan Mas Amin. Ya, Ude, Ya. Assalamualaikum Ude. Izin bertanya, kapasitas atau ini antara infak dan sedekah itu bagaimana Ude? Supaya saya juga paham. Baik. Infak dan sedekah itu bedanya apa? Oke. Kalau sedekah itu kan harta yang dicintai, kalau infak itu bagaimana? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Infak, zakat, sedekah disebutnya ziz. Kalau zakat itu sedekah yang wajib. Ya. Kalau zakat, sedekah yang wajib. Atau infak yang wajib. Tapi kalau sedekah itu infak yang sukarela. Atau infak itu sedekah yang sukarela. Maka sama nggak nafkah dengan sedekah? Ya, hampir sama. Itu juga. Tapi kalau jenengan sama Bapak Ibu itu sedekah atau infak? Sodako. Infak. Infak. Karena nafkah. Maka jatuhnya wajib. Jangan sampai orang tua miskin.
Tiba-tiba ada anak kurang ngajar nanya, Ustaz, kalau orang tua kita miskin, kita boleh bayar zakat nggak? Kurang ngajar lu. Dekat udah gaplok. Dinafkahi. Wajib. Nggak boleh orang tua miskin itu. Kalau kita memang sama-sama nggak punya, orang tua kita harus lebih berada dari kita. Apapun kita kerjakan. Gitu. Nah, perhatikan, Rasulullah SAW tidak makan zakat, tidak makan sedekah. Tapi beliau mau memakan hadiah. Kira-kira hadiah ini jatuhnya sedekah atau infak? Infak. Gitu. Jadi kalau sedekah itu dari kata siddiq, meluruskan. Saya lurus kepada Allah SWT. Yang namanya kalau bahasa Indonesia itu apa? Ada ungkapan rasa syukur itu yang diterima mesti Sedekahkan. dikasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Makanya jadi bunyi terima, kasih. Dalam bahasa isyarat, terima, kasih. Coba kalau sama orang yang bisu-bisu gitu. Yang saya terima, saya kasih. Itu satu ungkapan yang sangat luar biasa. Jadi intinya kalau nafkah itu lebih kepada hampir mirip ke wajib, tapi lebih kepada peruntukannya yang wajibnya. Bukan nilai. Tapi kalau zakat kan nilai. Ada hitungan tertentu. Kalau punya sapi sekian maka keluar kambing. Kalau onta sekian maka keluar sapi. Kalau emas sekian maka dan seterusnya. Gitu. Kalau punya harta senilai. Kita udah pernah bahas ya. Di zakat infak sedekah itu hitung-hitungannya segala macam. Sampai kepada bagian di mana sampai ke zakat profesi segala macam. Ya, kita sudah bahas. Gitu Mas Amir? Yes. Ya. Baik. Barakallahu. Yang lain monggo. Kalau nggak ada saya pamit nih. Mau buka duluan. Silakan yang lain. Ini dokter-dokter enak nih. Baik, kalau tidak ada masalah. Ada dokter Mas siapa Ferry. nih? Ada dokter Ulin. Ada dokter-dokter enak nih. Di rumahnya tulisin buka jam 4 sore. Enak banget tapi cepet ya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.